Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, dimanapun kamu berada. Mari kita siapkan hati kita untuk bagian pada pagi ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan disatukan, dihubungkan melalui Roh Tuhan yang ada di yang keberadaan yang ada di mana. Bapa kami yang di surga, kami ingin mempersiapkan hati kami untuk menyembah-Mu, memuji, dan duduk dekat dengan kaki mendengar firman Tuhan pada hari ini. Semasa kami merendahkan hati kami, memfokuskan pikiran kami dan mata kami kepada-Mu, datanglah dan melawat dan jamalah setiap kami. Kami pasti Engkau mengetahui beban kami, Engkau tahu isi hati kami. Kami merindukan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Kami malah rindu mendengar suara-Mu berbicara kepada kami di tengah-tengah kami Tuhan, semasa kami menyembah memuji Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat secara online Tuhan, supaya mereka akan mendapat kelepasan, mendapat kesembuhan dan mendapat kekuatan melalui pujian-pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui pertemuan kami secara online Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan pada setiap yang melayani pada masa ini, berkatilah mereka dan pakailah kami Tuhan, supaya berkat-Mu dapat mengalir melalui setiap pelayanan yang akan diadakan. Terima kasih Bapak, kami siap rawatilah kami dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semua saudara-saudari. Mari kita menaikkan penyembahan ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Di hadirat
Kami bersyukur Bapa buat kesempatan Kau berikan bagi kami untuk meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu yang berbicara pada setiap kami. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang menjadi penguat bagi hidup kami, menjadi penghibur bagi diri kami, yang membawa kami keluar daripada kegelapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam, salam sejahtera, selamat pagi, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena semuanya adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, saya membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, bahkan penyertaan buat setiap pribadi kami. Sehingga pada kesempatan pagi ini, di mana kami dapat berkumpul bersama, walaupun di dalam ibadah online, dimanapun saudara-saudari berada atau jemaat Tuhan berada, kiranya tangan Tuhan memimpin kami semua, memberkati kami semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu pada hari-hari yang sudah kami pergunakan, hari yang sudah kami lewati Tuhan, penuh dengan berkat Allah, penuh dengan kasih dan pimpinan Tuhan. Karena itulah bukti pemeliharaan Tuhan sebagai kami sebagai milik-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan, bahkan yang tidak dapat berkesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, pasti Tuhan mengetahui segala apa yang mereka lakukan, agar kami dapat hidup menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memiliki Kristus itu di dalam kehidupan kami dan dapat menyatakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya serahkan ya Tuhan, khususnya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami kongsi untuk pelajari bersama. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, panduan, petunjuk dalam iman kami di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita bersyukur pada pagi hari ini dapat bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang gereja adalah milik Kristus. Gereja adalah milik Kristus. Dan subtema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah keturunan kekristenan. Saya mengajak jemaat Tuhan, bagaimana atau mengapa gereja itu adalah milik Kristus. Dan pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar dan memperhatikan bersama tentang keturunan kekristenan. Mari saya ajak membawa firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka bersama di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 7. Ayat firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 7.
Mari kita perhati dan saya akan membaca untuk kita semua. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita melihat dalam teks ini berbicara tentang iman orang Kristen yang tulen. Mari kita melihat arti ketulinan ini adalah tidak bercampur. Yang kedua adalah bukan tiruan. Dan yang ketiga adalah arti tulen atau asli. Seperti emas yang telah dinyatakan atau yang telah digambarkan oleh Petrus dalam ayat 7 sebentar tadi yang telah kita baca, menunjukkan bahwa emas yang tulen itu adalah diuji dengan api. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, keturunan itu diuji dengan segala apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan saja diuji dengan hal-hal yang baik, tetapi lebih diuji dengan hal-hal yang membuat kita berat untuk lebih mengasihi atau lebih mempercayai kuasa Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, emas yang tulen itu adalah dikatakan dalam firman Tuhan diuji dengan segala penganiayaan dalam kehidupan. Itulah emas yang sejati atau iman yang sejati. Kita melihat di dalam surat Petrus, di mana secara keseluruhan pada ketika itu tersebar suatu hal yang telah terjadi bagi seluruh orang Kristen yang ada di Roma. Bahkan didengar atau telah tersebar suatu hal yang tercetus, di mana banyak hal-hal yang terjadi di Roma pada ketika itu, terutama kebakaran yang terjadi, kebakaran dengan banyak bangunan-bangunan yang musnah. Ada kemungkinan besar kemusnahan terjadi pada bangunan atau tempat perkumpulan orang-orang percaya. Dan juga sebagian orang percaya juga kehilangan tempat tinggal. Hal itu terjadi di Roma pada ketika itu, di mana kebakaran itu telah dirancang oleh Raja Nero. Itu adalah satu kebakaran yang sangat dahsyat, sehingga dia telah mencari kambing hitam atau orang yang dipakainya, orang yang diutusnya, orang yang menjadi suruhannya membuat sesuatu hal yang tidak baik. Bahkan hal yang dilakukan oleh Raja Nero itu adalah untuk menuduh siapa yang melakukan kebakaran itu. Sebenarnya hal itu terjadi oleh atas perintahnya. Orang Kristen dipanggil dan dituduh. Tidak sedikit orang Kristen dituduh, bahkan dianiaya. Bukan saja mereka kehilangan tempat beribadah, tetapi juga tempat untuk berteduh atau tempat tinggal, sehingga mereka dianiaya, bukan saja dihukum, tetapi tidak sedikit dibunuh. Mereka dianggap, orang Kristen dianggap kanibal. Ada pemikiran Raja Nero pada ketika itu adalah orang Kristen lah yang melakukan hal-hal seperti itu, karena mereka berkumpul di rumah, minum darah dan makan tubuh Tuhan mereka. Itu anggapan mereka, itu anggapan para pengikut Raja Nero, sehingga apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya itu membuatkan anggapan kepada orang Kristen itu
yaitu cannibal, yang bermaksud orang memakan orang. Oke. Yang seterusnya adalah iman Kristen dicabuli dan aniaya berterusan. Kita pikir bersama pada dunia masa kini, saudara jemaat yang dikasihi, bahwa menunjukkan hari demi hari bukan menunjukkan sesuatu yang baik, tetapi hari demi hari menunjukkan tanda hari-hari yang tidak baik bagi kita. Karena dia hari-hari yang mendatang ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka dihukum pada ketika itu. Hukuman yang terjadi adalah dengan cara mereka memasukkan di dalam minyak, lalu dibakar hidup-hidup. Ini adalah suatu penganiayaan, pembunuhan yang sangat dahsyat. Kalau ini terjadi bagi kita, saudara, pada hari ini, pada masa kini, saya pikir baru saja kita mendengar undang-undang daripada kerajaan, bukan saja kerajaan Indonesia atau dunia ini, sudah kita merasa takut, sudah kita merasa lemah, tidak lagi bersemangat untuk percaya kepada Tuhan, bahkan tidak lagi menunjukkan ketulinan iman kita di dalam Yesus. Selain itu, mereka diikat pada kereta kuda dan diheret ke jalan-jalan dan dimasukkan ke dalam beg atau kantong kulit yang ditutup, lalu dibuang ke dalam air. Sudah tentunya kedahsyatan cara Raja Nero untuk menghukum orang-orang percaya pada ketika itu memang tidak ada keprimanusiaan. Raja Nero menunjukkan kekejamannya terhadap orang Kristen. Mengapa? Karena inilah hal-hal seperti yang telah berlaku di Romawi pada ketika itu, pada Empire Raja Nero. Maka kalau ini terjadi pada kita pada hari ini, sudah tentunya banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, banyak orang Kristen meninggalkan imannya di dalam Kristus. Saudara, mari kita melihat bahwa bagaimana jika hal itu terjadi pada hari ini. Keaktifan di gereja bukanlah bukti ketulinan Kristus. Ingat, menjadi suatu peringatan kepada kita. Sama ada kita di dalam perkumpulan, di dalam gereja, atau di dalam komuniti kecil, kesatuan orang-orang percaya, itu bukanlah membuktikan ketulinan kekristenan pada masa kini. Mengapa? Yang pertama, kita melihat ada beberapa hal yang harus kita lihat untuk kita elakkan, untuk kita jauhi, bahkan untuk kita pelajari menjadi peringatan bagi kita pada masa kini. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yaitu masih ada berbelah kasih. Yang kedua, ada yang tidak matang. Tidak matang daripada kerohanian, tidak matang daripada pemikiran, tidak matang daripada kepimpinan. Masih kuat menentang, terutama menentang kepada Tuhan, bahkan tidak setuju dengan firman Tuhan. Yang keempat adalah kompromi dengan hal-hal duniawi. Kekristenan yang suka memasukkan duniawi atau hal-hal dunia ke dalam gereja atau hal-hal rohani. Yang kelima adalah masih ada merasa pasif, mau dengan cara sendiri, tidak ikut dengan cara Tuhan, tidak ikut dengan kemauan Tuhan. Dan inilah hal yang bukan bukti keturunan kekristenan. Yang keenam adalah tidak menunjukkan objektif atau tujuan asal hidup atau imannya kepada Tuhan. Masih hidup dalam dosa, tidak mendengar teguran dan nasihat firman Tuhan. Hatinya terikat oleh dunia, menjadi duri dalam daging di dalam kekristenan atau di dalam gereja.
menjadi batu sandungan. Bukan saja di dalam komuniti jemaah, tetapi menjadi batu sandungan di dalam keluarga, kepada masyarakat, bahkan di luar sana, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menjadi murtad, baru hari ini dibaptis atau menerima Kristus, esok lusa melakukan hal yang sama di dalam hidupnya yang tidak ada perubahan. Yang seterusnya yaitu suka mencari mangsa dan menjadi pemangsa di dalam gereja, suka menyesatkan. Kalau di antara pribadi atau individu dalam gereja Tuhan, kita sebagai milik Allah suka menyesatkan bahwa itu adalah anak-anak iblis. Itu disebut anak-anak setan dan bukan anak-anak Allah. Tidak tahu fungsinya bagi gereja dan Tuhan. Datang di gereja tidak tahu, percaya kepada Tuhan tidak tahu fungsinya. Bukan saja kepada gereja, tetapi tidak tahu fungsinya kepada Tuhan sebagai saksi bagi Allah kepada dunia ini. Tidak suka beribadah, hal-hal dunia paling suka, atau hal-hal duniawi paling disukai. Menceritakan hal-hal duniawi sangat dicintainya, tetapi dia tidak suka beribadah. Kalau beribadah dikatakan, oh, kamulah yang masuk di surga. Jadi orang yang berkata seperti itu masuk di mana? Kita punya iman, harus menjadi orang Kristen yang tulid imannya di hadapan Tuhan. Yang seterusnya adalah tidak mau belajar, tidak mau menuruti, tidak mau melakukan firman Tuhan. Hal ini menjadi suatu kerugian besar dalam hidupnya, walaupun sudah lama menjadi orang Kristen. Mengajar keinginan duniawi, hal-hal duniawi selalu dikejar, tetapi mencari Tuhan adalah suatu penolakan yang terbesar dalam hidup. Dan seterusnya yang terakhir adalah mengutamakan keagamaan. Jika individu atau seorang pribadi mengutamakan keagamaan, itulah yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid. Kita sama dengan orang-orang Farisi ahli Taurat yang hanya dituntut untuk mengutamakan, untuk melakukan, untuk mengerjakan keagamaan saja. Saudara, apakah selama ini dalam ke-19 hal ini sudahkah Anda menjauhi atau tidak melakukan hal-hal ini? Puji Tuhan. Tetapi di dalam ke-19 hal yang membuatkan bukanlah bukti ketulidan kekristenan itu adalah mulai hari ini kita haruslah berubah. Jangan tunggu waktu, jangan tunggu masa. Bila Tuhan mengirim sesuatu hal yang dasar kepada dunia ini, baru kita mau mencari Dia. Bila hal-hal itu terjadi, berbagai keberatan hidup yang kita alami, maka barulah kita mulai mencari Tuhan. Saudara, seperti dalam satu pujian, hidup ini adalah suatu kesempatan, maka jangan kita sia-siakan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketulinan kekristenan di tengah-tengah dunia? Ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Ketulinan kekristenan di tengah-tengah dunia pada masa kini itu hanya diakibatkan oleh iman orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama,
Yang pertama, diuji dengan penuh kasih Allah. Hal yang pertama adalah diuji dengan penuh kasih Allah. Dan hal yang pertama kita lihat di sini bagaimana ketulinan iman orang Kristen diuji dengan penuh kasih Allah adalah membuktikan kemurnian imannya. Saudara, saya membawa kita di dalam pembacaan kita sebentar tadi dalam surat 1 Petrus bab 1 ayat 7, yaitu membuktikan iman yang tulen, yaitu iman yang diuji. Berarti bukti iman yang tulen adalah iman yang diuji di dalam api. Sama ada itu api penganiayaan, sama ada itu api berkat, hal-hal yang membuatkan kita datang kepada Dia, hal-hal yang membuatkan kita hidup di dalam Dia. Kita percaya pada pagi hari ini, saudara, di mana Kristus menyatakan atau meminta agar setiap orang percaya membuktikan imannya kepada Dia. Bukan membuktikan iman kepada gereja, bukan membuktikan iman kepada dunia ini, bukan membuktikan iman bila kita menjadi suatu pelayan di dalam Kristus. Tapi ketulinan itu diuji dengan kasih Allah. Hal yang kedua, setiap pekerjaan diuji oleh Allah. Tetapi sebaliknya, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan selalunya diuji oleh manusia. Seolah-olah manusia ini sudah melebihi Allah. Siapakah manusia di dunia ini seperti Allah? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Api menunjukkan kuasa Tuhan. Api menunjukkan sesuatu pekerjaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa kepada dunia ini. Api itu menunjukkan bahwa orang yang percaya itu dipakai oleh Tuhan. Inilah yang telah dinyatakan, disaksikan oleh Paulus. Sekali kelak dengan maksud akan datang, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Tapi memang hari ini setiap pekerjaan kita untuk melayani Tuhan pasti orang akan nampak. Lalu kebanyakan dari antara orang percaya yang meletakkan dirinya sebagai hakim. Oh, pekerjaan pelayanan kau sederhana. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, apapun yang kita lakukan, mungkin anggapan duniawi, anggapan mata kasar kita, anggapan manusiawi kita, memang tidak seberapa dan begitu sangat sederhana. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan hari Tuhan akan menyatakan pekerjaan setiap orang percaya akan jelas, dan Tuhanlah yang akan menguji. Nah, kita melihat di sini api itu menunjukkan ujian daripada kuasa Allah, bahkan kekuatan di dalam firman Tuhan yang tidak ada bandingnya. Yang kedua, bagaimana ketulinan kekristenan
melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Mengapa? Di hari-hari terakhir ini banyak atau ramai orang Kristen yang tidak setia lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Yang sangat mendasar pekerjaan Tuhan adalah berdoa. Yang sangat mendasar pekerjaan Tuhan adalah menjadi saksi bagi Kristus atau menyatakan Tuhan kepada orang lain. Pekerjaan mendasar yang Tuhan lakukan bagi kita, yang kita lakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan juga adalah memberi kepada Tuhan. Pekerjaan yang mendasar atau pelayanan mendasar yang kita lakukan kepada Tuhan hari ini, saudara, adalah melayani Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Justru apa yang terjadi? Mungkin berdoa malas, tapi makan rajin. Mungkin melayani Tuhan malas, tapi bekerja untuk dunia ini sangat rajin. Mungkin tidak lagi takut, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi menjadi berkat kepada orang lain. Karena apa? Malas untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan kita bukan lagi orang yang suka memberi kepada Tuhan, tetapi selalu mengumpulkan harta dunia. Ingat, Yesus katakan, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini, karena di dunia ini ada banyak engat dan kera. Saudara, suatu peringatan Tuhan Yesus bagi kita semua, bahwa kumpulkanlah hartamu di surga. Maka apapun yang kita lakukan, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan setia. Yang pertama, apakah pekerjaan Tuhan yang kita harus lakukan dengan setia? Yaitu beribadah. Ibadah bukan main-main. Ibadah bukan suatu liturgi saja. Ibadah bukan suatu jadwal. Ibadah bukan suatu pertemuan. Ibadah bukan sesuatu, oh inilah yang orang bisa lakukan. Tapi ibadah itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas dan setia di hadapan Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kata ibadah 2 kali ditekankan di dalam ayat 14. Mengapa? Yosua berkata, takutlah akan Tuhan, bermakna setiap ketulinan kekristenan menjadi milik Allah, oleh karena dia selalu menyembah kepada Tuhan. Dia senantiasa datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, bukan kita, sebagai satu contoh, bukan kita masuk di gereja, Anda sudah menjadi seorang yang tulus atau ikhlas atau setia. Anda masuk di dalam gereja bukanlah menjadi bukti Anda tulus dan setia, tapi Anda masuk ke dalam gereja dengan maksudnya suatu perkumpulan orang-orang percaya haruslah mencari Tuhan, haruslah menyembah kepada Tuhan, haruslah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yang kedua di sini, pekerjaan Tuhan kita harus lakukan dengan setia, bekerja dengan setia dan benar, jujur, integriti. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada 2 hal yang ditekankan di dalam ayat ini oleh Yesus.
setia, dan benar. Ada ramai orang Kristen yang setia, tetapi tidak benar dengan maksud setia beribadah, tapi di luar hidupnya tidak benar. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang tidak setia, tetapi hidupnya benar. Ini kalau saya bertanya dengan seluruh jemaat Tuhan, mana satu yang patut atau harus? Saya pikir dan saya mencadangkan kita haruslah bekerja atau melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan setia dan dengan benar. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada manusia. Tapi tidak sedikit orang Kristen tidak tunduk, oleh sebab selalu hanya tunjuk hidupnya benar di depan Tuhan, tetapi hidupnya di depan manusia tidak benar. Sebaliknya juga, kita haruslah melakukan hal-hal yang seimbang, seperti saran oleh Kementerian Kesehatan supaya kita haruslah memakan makanan yang seimbang. Apa makanan yang seimbang bagi orang-orang percaya? Makanan yang seimbang oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan adalah beriman, menikmati, karena Yesus berkata, "Akulah roti dan air hidup." Mari kita nikmati firman Tuhan. Mari kita nikmati Kristus di dalam hidup kita. Karena itulah memberi kekuatan bagi kehidupan kita. Hal yang ketiga, bagaimana ketulinan kekristenan di tengah-tengah dunia pada masa kini? Atau bagaimana ketulinan kekristenan itu ditunjukkan di tengah-tengah dunia pada masa kini? Saudara, yang ketiga di sini berbicara tentang menjadi teladan dalam hidup. Ada satu hal yang harus kita pelajari. Yang pertama di sini adalah jadilah teladan bagi orang percaya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, teladan ini harus kita nyatakan di kalangan komuniti orang percaya. Jika hidup kita tidak menjadi teladan kepada orang percaya, jangan kita berharap bahwa saya menjadi teladan bagi orang di luar sana. Jangan kita berharap bahwa saya menjadi teladan di dalam kehidupan saya. Saudara, orang melihat bukan latar belakang kita. Orang melihat cara hidup kita setiap hari. Dimanapun kita berada, kalau hari-hari ini orang tidak selalu berada di rumah, selalu berada di luar rumah, dengan maksud lebih banyak masa kita di luar daripada masa kita berada di rumah. Jadi berhati-hatilah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita katakan saya orang percaya, sudah lama ikut Tuhan, tetapi kehidupan tidak menjadi kehidupan tidak menjadi teladan. Dan itulah yang diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya orang percaya menjadi teladan dalam perkataan. Ingat, setiap perkataan yang harus kita keluar, harus kita sampaikan. Biarlah kita sampaikan dengan penuh kasih. Tingkah laku kita, sikap kita, dalam kasih kita,
kesetiaan kita, kesucian hidup kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus menjadi satu prioritas hidup orang percaya. Tidak mungkin menjadi teladan bukan orang yang percaya yang serius mengikuti Tuhan. Ingat, orang yang tidak menjadi teladan bagi orang-orang percaya, orang itu tidak serius mengikuti Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita harus menjadi teladan bagi orang percaya? Karena Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Kalau kita mengakui saya adalah milik Allah, gereja adalah milik Allah, dan itulah Kristus telah meninggalkan teladannya, karena Kristuslah yang kita iman. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 1, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya mengikuti jejak. Kalau kita ikut Tuhan, apapun yang terjadi, sehingga penganiayaan terjadi, mungkin kematian terjadi, itulah teladan Kristus yang Dia tinggalkan bagi kita. Itulah serangan Kristus bagi semua orang percaya, bukan kepada siapa, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Dan itulah kita dipanggil untuk menjadi teladan. Namun banyak orang Kristen tidak jadi teladan, menjadi satu buah mulut bagi orang lain, tidak menunjukkan siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Yang terakhir dan yang keempat, bagaimana keturunan kekristenan di tengah-tengah dunia pada masa ini adalah kita haruslah memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Bagaimana? Datang penyakit, datang bencana, kehilangan sesuatu anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, tidak dapat melanjutkan persekolahan, belum menemukan jodoh. Apakah itu membuatkan iman kita tidak kuat di dalam Tuhan? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan mengajak seluruh jemaat Tuhan supaya apapun yang terjadi, baik kita dalam kecukupan, baik kita dalam kekurangan, kita haruslah memiliki iman yang kuat, karena Kristus adalah sumber segala sesuatu. Maka yang pertama, iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Iman yang kuat adalah iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan iman yang minta puji. Jangan ada iman jemaat yang minta puji. Tidak sedikit orang yang jatuh karena imannya minta puji. Tidak sedikit orang Kristen yang murtad karena iman yang minta puji. Saudara, hari ini kita belajar bahwa iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah iman yang kuat di dalamnya. Di dalam Injil Matius 8 ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, kita melihat hal ini. Bukankah suatu hal yang memalukan kepada bangsa Israel? Karena yang memalukan di sini, saya katakan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus di sini, bahwa satu, dia heran. Kedua, dia katakan kepada iman seorang perempuan ini tidak pernah aku jumpai. Hanya iman kepada orang ini. Saudara,
Kita sangat bersyukur karena kita punya iman di dalam Kristus. Jika Tuhan berkata kepada setiap pribadi kita, sesungguhnya iman sebesar ini, saudara, dalam hal ini gereja ini akan membuat suatu proyek yang megah. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita beriman kepada Tuhan. Apapun doa kita, apapun besar uang kita, jika tidak ada iman kepada Kristus, maka Tuhan tidak akan memuji iman kita. Tapi jika Yesus Kristus berkata kepada iman jemaat Tuhan di tempat, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, maka saudara adalah di antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya, di mana imannya yang dipuji dan dinilai oleh Tuhan sendiri. Jangan kita berkata, oh ya puji Tuhan, haleluya, tidak salah. Tapi bagaimana hidup kita menunjukkan iman yang dipuji oleh Kristus? Kita dalam Kristus akan menyatakan iman terpuji. Maka jika ada seseorang atau ada individu yang tidak menyatakan iman yang terpuji, maka itulah iman yang lemah, iman yang tidak berfungsi. Dan Yakobus mengatakan itulah iman yang mati. Hal yang kedua, kita harus selalu memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, karena iman hanya bertumbuh bagi Allah. Mengapa iman yang bertumbuh bagi Allah? Di dalam 2 Korintus 10 ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah, kerja yang tidak dipatokkan untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatokkan untuk kamu. Saudara, Paulus mengatakan di sini, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan terbesar. Saya katakan, iman jemaat bertumbuh bukan saya mendapat penghormatan terbesar, tetapi iman seluruh jemaat bertumbuh, semua mendapat penghormatan daripada Allah. Karena hal yang pertama tadi, bahwa iman hidup, iman yang kuat, iman yang bertumbuh adalah bertumbuh di dalam Kristus, maka itulah iman yang kuat. Saudara, dalam dunia ini ada banyak hal-hal terjadi. Sedikit hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, banyak hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita harus kembali kepada Tuhan sebagai pemilik segala gereja atau individu yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Mengapa iman gereja Tuhan bertumbuh? Mengapa iman kita bertumbuh bagi Allah? Karena yang pertama, iman itu harus ditanam di dalam Kristus. Iman itu harus menerima air, menerima roti kehidupan daripada Allah. Karena iman itu harus menerima, bahkan dikuduskan oleh kuasa Allah. Inilah gereja milik Allah yang bertumbuh. Bukan karena gereja itu, iman itu bertumbuh disiram oleh banyaknya uang, sistematik pelayanan,
kaidah-kaidah yang banyak dalam pelayanan gereja, termasuk dalam bangunan-bangunan yang mantap, termasuk dalam mungkin kepimpinan-kepimpinan yang baik. Saudara, banyak usaha manusia supaya setiap yang kita lakukan itu sempurna, tetapi sebenarnya saudara, ada banyak kecacatan, ada banyak kelemahan, ada banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, karena semua yang kita lakukan itu adalah usaha manusia. Mari, untuk menunjukkan ketulinan kekristenan itu, biarlah kita memiliki iman yang bertumbuh bagi Allah. Itulah ketakjuban, itulah keheranan Yesus bila kita memiliki iman kepada-Nya. Bila gereja memiliki kerendahan hati dalam melayani Dia, bila gereja memiliki hati hamba, bila gereja bahkan hamba-hamba Tuhan memiliki hati hamba. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan kita pada pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan, di mana mengatakan ketulinan kekristenan itu pada waktu berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan krisis pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita haruslah menunjukkan ketulinan iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita haruslah bertahan dalam menghadapi segala penganiayaan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, sebagai orang Kristen, juga sebagai orang percaya, kita terus bertumbuh dan kuat di dalam Kristus. Maka disinilah kita sebagai milik Allah, gereja adalah milik Allah, tetap menjadi tujuh. Dan inilah cara kita, inilah hidup kita. Biarlah hidup kita menunjukkan ketulinan kekristenan itu kepada dunia masa. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan karena kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami dapat belajar firman Tuhan yang mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan adalah milik-Mu. Oleh itu Tuhan, bagaimana kami menunjukkan iman kami, bagaimana kami menunjukkan ketulinan kekristenan itu di tengah-tengah dunia pada masa krisis ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar, supaya firman Tuhan ini sebagai andalan kami, sebagai senjata kami, sebagai makanan rohani kami Tuhan, yang menjadi perisai bagi kami Tuhan untuk menghadapi keadaan dunia pada ketika ini. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, baik yang berada di rumah, dalam perjalanan, dalam masa bekerja, baik di dalam sekolah ya Tuhan, baik pada waktu mereka menantikan berkat-berkat Allah, baik pada waktu mereka mengalami penderitaan, sakit penyakit, Tuhan terus menguatkan iman kami bersama. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan fisikal kami, apapun keadaan atau situasi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mau tunduk, kami takut kepada Tuhan, karena
Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Dan disitulah kami mau Tuhan agar tersebar luas iman kami, agar kami menjadi orang Kristen yang menunjukkan ketulinan pada masa kini. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, agar kami senantiasa dibungkus, dikuasai, dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami berjalan, kemanapun kami melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, terutama melakukan pelayanan Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa supaya kuasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini atas berkat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Betapa besarnya, betapa lebarnya kasih-Mu Bapa di hidupku. Jauh lebih hebat dari segalanya kasih-Mu Bapa di dalam kehidupanku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Betapa besarnya, betapa lebarnya kasih-Mu Bapa di hidupku. Jauh lebih hebat dari segalanya kasih-Mu Bapa di dalam kehidupanku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalamku aman, di dalamku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Kasih-Mu besar,
Shalom, PMM Isabi Sabah. Bertemu lagi kita pada konferensi PMM kali ke-41 yang bertemakan kasih yang semula. Ya, puji Tuhan, setiap tahun seperti kebiasaan kita akan hasilkan lagu tema konferensi, dan syukur kepada Tuhan pada hari ini ataupun konferensi pada kali ini kita ada 2 lagu tema untuk konferensi kita, yaitu Kasih-Mu Termegah dan Kasih-Mu Sempurna. Kiranya lagu ini akan menjadi berkat untuk kita semua dimanapun PMM berada sekarang ini, dan kiranya Anda di sana, di luar sana, dan dapat menikmati ataupun dapat menghayati lagu ini sedalamnya tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pasti kita diberkati bersama. Haleluya, selamat berkonferensi.